Baik teman-teman semuanya, selamat malam. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Tanugroho dari kelas SIB 2C dengan nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse, yaitu sebuah skema OLTP database si hotel yang dimana kita akan membuat data warehouse untuk menyimpan data historis yang digunakan untuk menganalisa performa hotel. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam tahap pembuatan data warehouse, yaitu di dalam Spoon. Langsung kita masuk ke dalam Spoon, yang dimana sebelum kita memulai, kita akan membahas dari database connection terlebih dahulu, dimana kita memiliki di sini ada dua data connection database yang akan digunakan, yaitu dari OLTP dari database hotel, dan kemudian ada OLAP-nya yaitu dari data warehouse si hotel atau DWH si hotel. Di sini kalau kita lihat dari database connection, yaitu ada data-data seperti connection name, kita namakan dengan si hotel OLTP, kemudian kita connection type, kita memilih MySQL, dengan hostname localhost, database name adalah si hotel, yaitu tabel OLTP, database OLTP-nya, kemudian portnya, yaitu 3306, username-nya, kemudian root, dan aksesnya adalah native. Selanjutnya, sebelum kita memulai, kita lakukan testing terlebih dahulu, apakah bisa terkoneksi. Dan ya ternyata bisa terkoneksi ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke dalam koneksi kedua yang kita buat, yaitu ada DWH si hotel. Kalau kita lihat di sini strukturnya teman-teman hampir sama seperti dengan connection atau database connection dari OLTP, yaitu memiliki connection name DWH si hotel, kemudian connection type-nya adalah MySQL, dan setting dari hostname-nya adalah localhost, kemudian database name-nya adalah DWHC Hotel, kemudian port number-nya adalah 3306, username-nya adalah root, dan password-nya kosong, kemudian akses adalah native. Kita lakukan tes dan ternyata bisa terhubung. Selanjutnya, kita akan masuk ke dimension pertama yang kita buat dari skema database ini, yaitu menggunakan star schema, yaitu dimensional dari tabel kamar. Dan dimana tabel kamar sendiri, yaitu tabel input, di dalamnya kita melakukan connection ke dalam OLTP database connection yang sebelumnya dengan melakukan query untuk memilih ID nomor dari tabel kamar pada database si hotel. Selanjutnya, kita klik OK, kita masuk ke dalam select value, yaitu value apa yang akan diambil nantinya, yaitu ada ID dan juga nomor. Kita rename menjadi kamar ID dan juga nomor kamar. Kita klik OK, selanjutnya kita masuk ke dalam dimensional kamar. Step dimensional kamar yaitu yang berupa tabel output yang akan menjadi sebuah dimensional kamar nantinya pada tabel data warehouse si hotel atau DWH si hotel nantinya. Di sini kita memiliki step name-nya dim atau dimensional kamar, kemudian connection-nya adalah DWHC hotel atau LAP-nya. Selanjutnya adalah target table-nya dimensional kamar. Selanjutnya untuk setting-setting ini adalah bawaan dari pentaho-nya sendiri atau tabel output-nya. Selanjutnya kita klik OK. Di sini setelah kita klik OK, maka kita bisa lihat program telah berjalan dan kita dapat melihat preview datanya adalah sebagai berikut ini. Jadi ada kolom kamar ID dan juga nomor kamar yang akan kita ambil nantinya. Selanjutnya kita memiliki dari data dari tipe kamar yang dimana kita memiliki tabel input atau kita beri nama dengan tabel tipe kamar yang di dalamnya kita melakukan database connection OLTP, di mana di dalamnya kita melakukan query untuk memilih ID, nama, dan kemudian tarif dari tabel tipe kamar pada database si hotel. Kita langsung aja klik OK, lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu kita melakukan select values, yang dimana di sini kita memilih ID, field name ID, kemudian nama dan juga tarif. Di sini ID kita rename dengan tipe ID, kemudian nama kita rename dengan tipe kamar, kemudian tarif kita rename menjadi tarif per malam. Selanjutnya, di sini masih kosong, seperti yang saya sampaikan, ini masih beberapa bawaan dari select values Pendaho itu sendiri. Kemudian kita klik OK. Yang selanjutnya kita melakukan tabel output yang nantinya akan disimpan ke dalam
target table dimensional tipe kamar. Di mana tahap awal kita memiliki step name yaitu dimensional tipe kamar atau dim tipe kamar yang memiliki connection, database connection pada DWH atau data warehouse hotel dengan target table-nya adalah dim tipe kamar. Untuk setting-settingnya seperti ini, kemudian kita klik OK, dan setelah itu kita jalankan dari transform dimensional dari tipe kamar. Dapat dilihat bahwa transform berjalan dengan lancar dan kita dapat melihat preview datanya adalah sebagai berikut. Terdapat kolom tipe ID, tipe kamar, dan juga tarif per malam, yang dimana ada tiga tipe ID dari kamar, yaitu ada single room, double room, dan juga twin room dengan harga masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya kita memiliki dimensional waktu, teman-teman, dimana dalam dimensional waktu kita memiliki sebuah tabel input yang nantinya kita konekkan database dengan database yaitu si hotel OLTP, di mana di sini kita melakukan query untuk melakukan select tanggal check-in dan juga check-out yang kita order atau kita urutkan by tanggalnya itu sendiri. Selanjutnya kita klik OK, masuk ke dalam kalkulator. Di sini kalkulator ini untuk melakukan calculation dari field yang akan kita buat nantinya, yaitu seperti hari yang melakukan calculation day of, week of, date. Kemudian ada bulan yang melakukan calculation month of date, kemudian ada tahun melakukan calculation year of date, kuartal melakukan calculation quarter of date. Kemudian field A di sini adalah tanggal yang akan dilakukan calculation. Semuanya menggunakan tanggal dan kita lakukan OK. Lanjut ke dalam waktu ID, ini adalah kita menambahkan add sequence, yang dimana kita melakukan memberikan nama step name yaitu waktu ID, value-nya adalah waktu ID yang akan kita buat nantinya. Dimana setelah itu kita lakukan klik OK, kita masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu select values. Dimana di dalam select values ini kita akan memilih value apa yang akan kita gunakan nantinya. Seperti di contoh hal ini yaitu kita memilih field name menggunakan tanggal, hari, bulan, tahun, kuartal, waktu ID. Dimana waktu ID sendiri adalah add sequence yang telah kita buat sebelumnya, yang kita tambahkan di dalam field dari select values. Untuk remove dan metadata masih sama seperti sebelumnya. Lanjut ke dalam dimensional waktu atau table outputnya, yaitu kita menggunakan step name atau menamakan dari stepnya yaitu adalah dimensional waktu. Kemudian kita database connection kan dengan data warehouse hotel atau DWH hotel dengan target table-nya adalah dimensional waktu. Dimana dengan settingannya masih sama. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita lakukan pengetesan, menjalankan transformnya apakah sudah berjalan. Ya, ternyata transform sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita melihat preview datanya apakah sudah sesuai. Dan ini adalah preview data dari yang kita buat transformnya, yaitu dimensional waktu, yaitu ada tanggal, hari, bulan, tahun, kuartal, dan juga waktu ID. Di mana kita akan menampilkan ini dengan mengurutkan berdasarkan tanggalnya seperti yang terlihat dalam tampilan tanggal berikut ini. Baik teman-teman, lanjut. Setelah kita membuat dimensional tabelnya, ada dimensional kamar, ada dimensional tipe kamar, dan ada dimensional waktu. Selanjutnya kita move on ke dalam transform fact table-nya, di mana di dalam fact table ini kita memiliki beberapa proses yang bisa dibilang cukup panjang ya teman-teman, yang dimana kita memiliki tabel input dari tabel booking. Kalau kita lihat di sini, kita melakukan database connection dari si hotel OLTP, kemudian di dalamnya kita melakukan query, di mana query di sini seperti mengambil data ID, kemudian nama customer, nomor KTP, kamar ID, kemudian ada tipe kamar, yang kita namakan dengan tipe ID, kemudian tanggal check-in, tanggal check-out. Di sini kita melakukan pengambilan data dari tabel booking yang kita joinkan dengan kamar untuk mengambil data dari tipe kamar ID nantinya dengan tabel kamar, atau kita tuliskan atau kita namakan dengan K, yang dimana kita lakukan jika on kamar ID-nya sama dengan KID dari kamar. Selanjutnya kita klik OK. Lanjut ke dalam proses berikutnya yaitu database lookup yang pertama, kita melakukan penyesuaian atau konfigurasi untuk dari tabel kamar, di mana kita memiliki step name yaitu database lookup, kita namakan seperti bawahnya saja, kemudian koneksinya kita hubungkan ke dalam OLTP, kemudian selanjutnya skema yang
akan di lookup, yaitu adalah DWHC Hotel atau DWHC Hotel. Selanjutnya adalah lookup table-nya, kita menuju kepada dim kamar atau dimensional kamar. Selanjutnya untuk keys, untuk lookup value-nya kita memilih kamar ID yang kita sama dengankan value-nya atau komparator sama dengan field kamar ID dari booking ya teman-teman. Selanjutnya values to return from the lookup table-nya kita memilih kamar ID. Selanjutnya kita klik OK. Lanjut ke dalam database lookup yang kedua. Di sini kita melakukan konfigurasi untuk dimensional tipe kamar, yang dimana connection database-nya yang kita pilih adalah OLTP, kemudian lookup skemanya adalah DWHC Hotel atau DWHC Hotel, dengan lookup table adalah dimensional tipe kamar. Kemudian masuk ke dalam key yang di lookup, yaitu ada tipe ID, kita komparator atau sama dengankan dengan tipe ID juga. Selanjutnya value yang akan dikembalikan dari lookup table-nya yaitu ada tipe ID dan juga tarif per malam nantinya. Lanjut ke dalam database lookup yang ketiga, yaitu kita akan berfokus kepada dimensional waktu, di mana kita memiliki connection yang sama seperti sebelumnya, yaitu si Hotel LTP dengan lookup skema, yaitu DWHC Hotel atau DWHC Hotel, yang dimana kita melakukan lookup table pada dimensional waktu, kemudian keys untuk lookup value-nya ada tanggal yang kita komparator dengan sama dengan tanggal pada field 1 yaitu tanggal check-in. Jadi kita lakukan sama dengan check-in pada tabel booking ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju pada tab berikutnya yaitu values to return dari lookup tabelnya, yaitu kita memilih waktu ID. Selanjutnya di sini ada kalkulator. Kalkulator ini fungsinya untuk apa? Ya ini fungsinya untuk menentukan jumlah hari dari booking yang dilakukan oleh customer, yang dimana kita memiliki field yaitu jumlah hari dengan calculation yaitu date A dikurangi date B, atau akan dilakukan pengurangan data untuk mendapatkan hari di sini. Nah di sini field A-nya kita isi dengan check out dan kemudian field B-nya kita isi dengan check in. Berarti di sini dilakukan terdapat pengurangan tanggal dari tanggal check out dikurangi tanggal check in untuk mendapatkan hari di mana durasi lama dari customer itu melakukan pemesanan hotel. Selanjutnya ada kalkulator kedua. Kalkulator kedua ini kita fungsikan untuk menghitung kalkulasi dari total tarif yang akan kita tampilkan. Di sini kita memiliki field yaitu total tarif, kemudian melakukan calculation A kali B dengan rumus A kali B, yang dimana field A-nya kita isi dengan jumlah hari yang sebelumnya kita buat, dan field B-nya adalah tarif per malam yang ada di dalam tabel tipe kamar. Selanjutnya setelah itu kita lakukan klik OK, kita langsung masuk ke dalam tab berikutnya yaitu memilih value atau select values, di mana kita memilih field yaitu booking ID, kemudian nama customer, ada nomor KTP, kamar ID, tipe ID, waktu ID, jumlah hari, dan juga total tarif. Di sini remove dan metadata tidak saya isikan apa-apa. Selanjutnya kita lakukan klik OK. Masuk ke dalam fact table booking, yaitu tabel output. Di sini adalah tahap untuk membuat fact table-nya, untuk mengisikan datanya. Yang pertama kita memiliki step name-nya yaitu fact booking. Kemudian database connection-nya kita menggunakan DWHC Hotel. Selanjutnya target table-nya yaitu kita menggunakan fact booking seperti nama dari star schema yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini settingnya masih standar. Kemudian di sini ada tambahan dari database field yang akan kita gunakan, di mana tabel field dari booking ID nantinya akan melakukan strip field kepada booking ID, kemudian customer nama juga melakukan strip field nama customer, nomor KTP melakukan strip field nomor KTP, kamar ID kemudian melakukan strip field kamar ID, tipe ID, kemudian waktu ID melakukan strip field waktu ID, lama menginap melakukan strip field jumlah hari, total tarif melakukan strip field total tarif. Kemudian setelah itu kita lakukan klik OK dan kita lakukan testing untuk menjalankan transform yang telah kita buat untuk tabel fact bookingnya teman-teman. Mari kita coba untuk melakukan run.
Bisa dilihat di sini teman-teman bahwa hasilnya dari transform yang kita buat sudah berjalan dan kita lakukan preview data. Ini adalah preview data yang telah kita tampilkan. Ya, ini ada kolom booking ID, kemudian ada nama customer, nomor KTP, kamar ID, tipe ID, kemudian ada waktu ID, kemudian ada jumlah hari, dan ada total tarif. Nah, jadi ini adalah tampilan dari fact table yang telah kita buat untuk transaksi dari booking si hotel yang sebelumnya berupa OLTP, kini kita ubah menjadi sebuah rancangan data warehouse atau ETL menjadi OLAP yang nantinya dilakukan untuk analisis untuk melakukan uh, pengembangan dari bisnis si hotel ini, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat ini. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata yang dapat saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Dimas Nugroho di sini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam.